Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi bisnis perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk di transaksi bisnis perusahaan jasa terlebih dahulu. Perusahaan jasa dewasa ini merupakan perusahaan yang terus menjamur dan sangat bervariasi jenis usahanya. Gejala ini disebabkan selain mudahnya mendirikan perusahaan jasa, juga perusahaan jasa memiliki tahapan pencatatan dalam akuntansi yang relatif mudah. Mudahnya pencatatan akuntansi ini antara lain karena transaksi yang terjadi relatif sederhana dan memiliki pengaruh yang cenderung monoton terhadap perkiraan yang ada. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan uang dari pemilik-pemilik perusahaan. Saat memulai usaha, perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut. Modal dapat berasal dari satu orang atau lebih. Saat menerima sejumlah uang dari pemilik sebagai modal awal, petugas pembukuan akan mencatat penerimaan tersebut dalam bukti transaksi yang berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Kedua, penerimaan uang dari kreditur atau bank saat perusahaan meminjam. Usaha yang telah berjalan dan ingin berkembang tentunya membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Untuk itu, pengusaha perlu meminjam uang di luar uang pribadi yang telah digunakan. Umumnya, pengusaha meminjam uang dari pemberi kredit atau kreditur dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengusaha dan kreditur. Bisa juga pengusaha meminjam uang dari perbankan, baik BUMN maupun swasta. Saat perusahaan menerima uang pinjaman, petugas pembukuan harus mencatat transaksi ini ke dalam bukti transaksi berupa bukti kas masuk. Membayar beban-beban untuk kegiatan perusahaan. Membayar beban merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan jasa. Alasannya, transaksi tersebut jelas berkaitan secara langsung terhadap kehidupan perusahaan itu sendiri. Beban-beban yang terjadi di perusahaan sangat relatif berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kepada besar kecilnya kegiatan perusahaan tersebut. Namun, secara umum, beban yang selalu dibayar oleh perusahaan jasa antara lain membayar beban listrik dan telepon, membayar gaji karyawan, dan membayar sewa. Pengeluaran uang untuk membeli perlengkapan, peralatan, atau aktiva lain yang dapat menghasilkan jasa. Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan jasa sering membutuhkan perlengkapan, peralatan, fasilitas ataupun hal-hal yang menunjang untuk melakukan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan jasa akan berhubungan dengan mitra yang menyediakan perlengkapan, peralatan, ataupun penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan bisa membeli perlengkapan, peralatan, ataupun aktiva lain secara tunai atau kredit. Jika perusahaan membeli secara tunai, maka petugas pembukuan akan menerima nota kontan dari perusahaan mitra tempatnya membeli. Kemudian, mencatat transaksi ini ke dalam bukti kas keluar. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka petugas pembukuan akan menerima faktur pembelian dari perusahaan mitra. Yang kelima, penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan inti dari perusahaan jasa adalah mendapatkan penghasilan dari penjualan jasa dari pelanggan atau customer. Transaksi penjualan jasa ini terus-menerus akan dilakukan oleh perusahaan jasa, bahkan dengan intensitas yang sering. Terkadang, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, manajemen perusahaan mengambil kebijakan dengan penjualan jasa yang pembayarannya bisa ditangguhkan sesuai dengan perjanjian atau penjualan jasa secara kredit. Dalam transaksi penjualan jasa, jika penjualan jasa dilakukan secara tunai, maka petugas pembukuan akan mencatatnya ke dalam nota kontan dan bukti kas masuk. Jika penjualan jasa dilakukan secara kredit, maka akan dicatat ke dalam faktur penjualan. Keenam, pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur. Pada saat jasa telah terjual dan perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari usahanya, maka perusahaan membayar hutang kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman modal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi ini, petugas pembukuan akan mencatat transaksi pembayaran ke dalam bukti kas keluar. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu pengembalian harta yang ditanamkan oleh pemilik. Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu dan memperoleh laba yang cukup, terkadang sang pemilik mengambil harta yang menjadi haknya di perusahaan tersebut yang dulu ditanamkan dalam perusahaan. Harta yang diambil adalah yang dulu menjadi modal awal bagi perusahaan. Nah, berikutnya ada transaksi bisnis perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa proses pengolahan produk. Bentuk perusahaan dagang antara lain supermarket, penyalur atau distributor, retailer, dan pengecer. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang serupa dengan transaksi perusahaan jasa. Perbedaannya terletak pada transaksi pembelian barang dagangan dan penjualannya. Berikut transaksi spesifik dari perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Transaksi pembelian barang dagang dalam perusahaan dagang merupakan transaksi sering dilakukan. Pembelian barang dagangan ditujukan dengan dijual kembali sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Transaksi pembelian dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Bisa juga sebagian tunai dan sebagian kredit. Bukti transaksi pembelian dilakukan tunai adalah nota kontan atau bukti kas keluar. Bukti transaksi pembelian kredit adalah faktur. Selanjutnya yang kedua, yaitu biaya angkut pembelian. Sebelum memperoleh barang yang dibeli, biasanya perlu mengeluarkan ongkos atau biaya angkut untuk pengiriman dari toko ke gudang penyimpanan pembeli. Sehingga harga perolehan itu terdiri dari harga beli barang ditambah dengan ongkos atau biaya kirim pembelian. Seluruh pengeluaran untuk biaya angkut pembelian akan dicatat dalam satu akun. Ketiga, retur pembelian. Dalam transaksi pembelian, kadang barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau rusak selama perjalanan. Pada kasus ini, pembeli berhak mengembalikan barang rusak itu kepada penjual. Jika pembelian barang dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tunai kepada pembeli. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utang. Pengurangan itu dilakukan dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian. Jadi, setiap transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang yang telah dibeli akan dicatat dalam satu akun, yaitu akun retur pembelian. Bukti transaksi yang digunakan adalah nota debit. Keempat, potongan pembelian.
Potongan pembelian diberikan oleh penjual dengan tujuan agar pembeli dapat melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo atau pelunasannya dalam jangka waktu potongan. Potongan yang diterima dicatat dalam akun potongan pembelian. Adanya potongan pembelian itu mengakibatkan jumlah utang yang harus dibayar akan berkurang, yaitu jumlah akhir faktur dikurangi dengan potongan pembelian yang diterima, bukti transaksi berupa kwitansi atau bukti pengeluaran kas. Berikutnya yang kelima, penjualan. Transaksi penjualan barang dagang dalam perusahaan dagang dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit, atau sebagian secara tunai dan sisanya dibayar secara kredit. Setiap transaksi penjualan barang dagang tersebut harus dicatat dalam akun penjualan. Bukti transaksi yang digunakan adalah berupa faktur atau bukti kas masuk. Keenam, retur penjualan. Retur penjualan berarti sejumlah barang yang telah dijual atau dikirimkan dikembalikan lagi oleh pihak pembeli dengan alasan tertentu. Misalnya, karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Bagi pihak penjual, pengembalian barang itu akan mengurangi piutang atau tagihannya, sehingga penjual harus menerbitkan nota kredit untuk mengurangi piutangnya dan kemudian mencatatnya ke dalam akun retur penjualan. Lalu yang ketujuh, potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk mendorong pembeli segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Potongan penjualan akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan. Bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Kedelapan, yaitu biaya angkut penjualan. Dalam perjanjian saat barang dijual, mungkin saja penjual akan menanggung biaya angkut atau biaya pengiriman barang sampai di gudang pembeli. Maka biaya yang dikeluarkan pihak penjual akan dicatat dalam akun biaya angkut penjualan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang adalah jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Misalnya, persediaan barang dagang 31 Desember 2016 yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name yang ada di gudang atau toko. Persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang transaksi bisnis perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.